Dapat diterima dengan baik? Iya, Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam rangka melaksanakan perkuliahan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang Polstranas. Ya, kita membahas tentang Polstranas. Baik. Apa yang dimaksud Polstranas adalah politik strategi nasional. Ya. Apa itu strategi nasional? Jadi sebelum kita membahas strategi nasional kita harus pahami dulu, sepakati bahwa politik itu merupakan sebuah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat dalam membuat suatu keputusan negara untuk negara. Politik itu merupakan seni dalam memanage atau dalam mengelola sebuah negara. Ya, dikatakan di sini kemudian strategi nasional merupakan perencanaan dan pemutusan sesuatu untuk kepentingan negara. Jadi antara politik dan strategi nasional memiliki keterikatan yang sangat erat, di mana dalam membuat keputusan, dalam mengambil kebijakan yang sifatnya untuk negara, mempengaruhi strategi nasional sebuah negara dalam melakukan perencanaan dan memutuskan kepentingan tersebut. Kemudian politik strategi nasional di Indonesia itu seperti apa? Sini dikatakan penyusunan politik strategi nasional Indonesia berawal pada masa Presiden Soekarno, yaitu tahun 1945, periode kepemimpinan beliau, sampai 1966, yang dikatakan di sini ada 3 periode kepemimpinan, yaitu periode revolusi, kemudian periode federal, ya kita sempat menjadi negara yang federal bebas, kemudian ada yang terakhir kita menemukan sebuah strategi nasional, yaitu menetapkan kebijakan demokrasi terpimpin pada era Soekarno. Nah, lembaga yang mengatur tentang politik strategi nasional ya, di tahun 1981 bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik, di mana lembaga-lembaga yang mengatur politik strategi nasional ada presiden yang dibantu dengan MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian DPR, Perwakilan Rakyat, BPK, Pengawasan dan Mahkamah Agung. Ini lembaga-lembaga yang mengatur bagaimana politik strategi nasional Indonesia, bagaimana perencanaan nasional Indonesia, baik dalam skop dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, bicara strategi nasional Indonesia, masuk era Presiden Soeharto, ya, di mana di dalam pemerintahan era Soeharto disebut periode pembangunan, ada Repelita 1 sampai Repelita 5, gitu, yang secara umum sebagai tonggak dari pembangunan Indonesia. Ya. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara, di mana dalam garis besar haluan negara tersebut
ada yang namanya replita, saya katakan replita 1 sampai ke 5, kalau nggak salah. Ada yang dikatakan replita itu memiliki definisi sebagai rencana pembangunan 5 tahun. Itu pada zaman Soeharto. Kalau sekarang ini ada RPJM, RPJP, rencana pembangunan dan rencana kerja pembangunan jangka panjang dan jangka menengah kalau sekarang namanya seperti itu. Dan pada zaman Soeharto, politik strategi nasional Indonesia sering kita sebut dengan GBHN. Baik, pada zaman era Presiden B.J. Habibie, dengan ketetapan MPR nomor 10, MPR tahun 1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dan reformasi pembangunan. Jadi ada beberapa perbedaan ketika kita bicara pada era Soekarno. Kita mulai pada posisi mencari pola-pola yang pas sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, dan mencari kepemimpinan ya, dari mulai federal sampai terakhir ke demokrasi terpimpin. Kemudian politik strategi nasional pada era Soeharto memasuki pada era pembangunan, di mana pembangunan tersebut terencana setiap 5 tahun sekali sampai yang sering kita dengar dengan sebutan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Nah, politik strategi nasional pada era Habibie di sini dikatakan bahwa sikap atau politik strategi nasional Indonesia memfokuskan pada revolusi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Pada saat pemerintahan Presiden Habibie, kita memasuki krisis moneter pada tahun 1998, sehingga terjadi denominalisasi mata uang rupiah, kemudian kekacauan politik keamanan dan ekonomi, sehingga menjadikan fokus dari strategi nasional Indonesia adalah penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Nah, kemudian pada zaman periode demokrasi 2004 sampai 2009 yang dipimpin oleh SBY, terdapat subperiode menuju perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen Undang-Undang 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional. Dan pelaksanaan tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah nasional, namanya bukan GBHN lagi, menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN. Nah, ini sampai saat ini namanya menjadi ini. Nah, apa itu pendidikan politik? Strategi nasional bidang politik atau implementasi politik adalah bagaimana upaya kita untuk membangun bangsa dan watak bangsa, ya, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Jadi tujuan kita, tujuan negara membangun politik dan strategi nasional adalah agar kita sebagai warga negara memiliki karakter dan watak bangsa yang disebutkan di atas, menyikapi kondisi karakteristik masing-masing suku, masing-masing pulau, suku bangsa,
dan kemajemukan Indonesia, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangun itu agar menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang maju, masyarakat Indonesia yang mampu menerima perbedaan-perbedaan antar individu atau antar masyarakat di kepulauan yang lain atau suku bangsa yang lain. Gitu. Kemudian juga membangun karakter-karakter yang rukun, damai, menghargai perbedaan, demokrasi, serta dinamis. Dinamis di sini adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan ya, karakter kita, sikap kita, perilaku kita mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan serta dinamika, baik dinamika ekonomi, dinamika budaya, dinamika sosial secara global, dan memberikan nilai toleransi yang tinggi. Yang terakhir, untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan dan kemakmuran. Jadi strategi nasional bidang politik, implementasi politik adalah bagaimana membangun watak dari karakter dari warga negara. Ya, sini dikatakan tujuan dari bangsa Indonesia adalah yang pertama bagaimana sebelum mewujudkan masyarakat adil dan makmur, di dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa tujuan dari negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana kita selalu berupaya, kita selalu menciptakan dan mewujudkan lingkungan atau iklim yang di dalamnya terdapat rasa aman, rasa nyaman, sehingga segenap warga negara Republik Indonesia mendapatkan perlindungan, baik yang ada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar Indonesia, tetap mendapatkan perlindungan. Kemudian, selain melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan umum. Jadi fasilitas-fasilitas umum, kebutuhan-kebutuhan umum, bagaimana kita berupaya ya, bersama-sama memajukan dan mensejahterakan umum. Jadi semua warga negara Indonesia diupayakan sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana generasi-generasi muda di Indonesia mendapatkan porsi pendidikan yang layak, sehingga diharapkan generasi penerus Indonesia menjadi generasi yang cerdas. Apalagi kita sedang lihat membangun SDM, ya. Tagline kita ya, SDM Indonesia yang unggul guna mempersiapkan bonus demografi dan Indonesia Emas pada tahun 2045. Ya, setelah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang terada, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita memiliki politik bebas aktif, di mana kita tidak memihak aliran tertentu atau blok-blok tertentu, tapi kita juga tetap berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Indonesia sangat mendukung kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan itu kita buktikan dengan politik bebas aktif kita. Dan gitu. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Sebelum saya lanjut lagi. Belum ada, Pak. Halo? Ya? Belum ada, Pak. Bisa Oke. dilanjut aja. Baik, yang berikutnya adalah kita bicara politik. Tadi sudah dikatakan dan sampaikan bahwa politik adalah suatu cara atau usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan
dalam kehidupan masyarakat agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ya, jadi upaya kita politik, ya, upaya kita untuk melakukan perubahan, ya, dan berkehidupan, bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan. Tujuan kita apa tadi? 4 tadi. Itu tadi yang sudah dijelaskan, dan bagaimana kita strategi pencapaian itu. Ya. Nah, ini strategi adalah siasat dalam perang. Di sini strategi berarti siasat atau rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah usaha bagaimana cara mensiasati agar kebijakan yang telah dibuat secara cermat dapat dilaksanakan tepat sasaran. Tadi ketika kita bicara tujuan kita ada 4, ya, melindungi, kemudian mensejahterakan, kemudian mencerdaskan, dan berperan aktif. Nah, itu tujuan atau politik kita. Nah, kita bicara strateginya, bagaimana upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kan gitu. Bagaimana kita membuat sistem keamanan, bagaimana kita membuat undang-undang yang mengatur tentang misalkan demokrasi, sistem pemerintahan, bagaimana cara atau mengatur berdemonstrasi, kan gitu. Bagaimana cara mengatur mekanisme menyampaikan pendapat, sehingga segala macam aktivitas itu dapat sesuai dengan tujuan. Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap kepentingan. Jadi tidak ada lagi kita melindungi kepentingan orang-orang yang dekat dengan sumber kekuasaan, tapi bagaimana hukum itu berlaku adil baik ke atas dan ke bawah, bukan saja hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini termasuk strategi bagaimana mengimplementasikan strategi-strategi kita guna mencapai tujuan dari bangsa Indonesia tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita bicara nasional adalah berkenaan dengan bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan begitu. Itu adalah domain atau wawasan dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya kita bicara Polstranas, ya, di mana ada politik nasional, kemudian ada strategi nasional. Nah, tadi dikatakan bahwa politik nasional adalah kebijakan negara dalam berbangsa dan dalam bangsa dan nasional, Bangnas ya ini. Kemudian ada yang namanya strategi nasional, tata cara. Kebijakan tadi kita sudah jelaskan bahwa turunan dari 4 Undang-Undang Dasar, ya, pembukaan itu dibuatkan kebijakan dalam bentuk ada yang namanya GBHN, ada yang namanya Repelita, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara strategi nasional, tata cara dalam berbangsa, aturan-aturan tambahan, gitu, dalam rangka mencapai tadi tujuan bangsa Indonesia. Pemahaman politik nasional. Politik nasional adalah kebijakan negara tentang perencanaan. Ada perencanaan, ada pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan kualitas potensi nasional yang ditetapkan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, tadi saya jelaskan di awal, untuk mencapai tujuan nasional, strategi-strategi apa yang harus kita siapkan? Ya, baik dari strategi perencanaan, strategi pengembangan, kemudian strategi pemeliharaan, pengendalian, dan penggunaan totalitas potensi nasional. Bukan serta-merta kita penggunaan totalitas potensi nasional, semua kekayaan alam Indonesia kita keruk, tidak. Begitu loh. Nah, itu harus sesuai dengan pengembangan. Apakah totalitas potensi nasional ini akan berdampak positif atau negatif terhadap keberlangsungan generasi muda Indonesia, keberlangsungan rakyat Indonesia? Itu tentunya
kita kaji dari mulai kita melakukan perencanaan sampai ke penggunaan sumber daya. Nah, ini dikatakan bagaimana kita memaknai politik nasional kita. Jadi pemerintah idealnya dalam melakukan atau mengambil sebuah kebijakan harus memperhatikan tentang elemen-elemen tersebut, bukan hanya sekedar merencanakan, tapi kebijakan tersebut bisa dikembangkan atau tidak. Wacana pemindahan ibu kota negara ada sampai analisa ke penggunaan totalitas potensi nasional atau tidak. Apakah hanya sekedar perencanaan tanpa ada pengembangan yang besar, ya, adalah proyeksi 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Nah, politik nasional Indonesia berupa dalam negeri, ya, tadi meninggikan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Ya, luar negeri menerapkan politik bebas aktif, ya. Politik ekonomi meningkatkan taraf hidup dan daya kreasi rakyat dengan prinsip keadilan. Dan politik pertahanan adalah menerapkan pertahanan keamanan keluar yang defense aktif dan ke dalam preventif aktif. Ya, jadi tidak dibalik gitu ya. Kepada masyarakat dan rakyat kita defense aktif, ya. Setiap demo kita langsung ya, pakai tindakan terstruktur dan akurat yang seperti apa. Apakah tindakan-tindakan itu termasuk tindakan yang preventif aktif kepada masyarakat, tetapi kepada bangsa lain kita malah kebalikan, ya, preventif. Harusnya kepada bangsa lain kita defense, kita bisa. Ada kapal asing masuk ke Indonesia ya langsung tegas. Jangan kita bicara dibalik gitu, ya. Kepada masyarakat kita tegas, yang tembak aja kan. Nah, yang berikutnya adalah implementasi politik strategi nasional. Yang di sini dikatakan di dalam bidang hukum, ya, implementasi Poltranasnya di bidang hukum adalah mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Ini jelas. Segala sesuatu yang sifatnya mencari keadilan kita harus berdasarkan pada budaya hukum, ya. Tidak bisa kita membeda-bedakan, ya, kedudukan manusia di mata hukum. Kita harus coba tegakkan ini, ya, menegakkan hukum secara konsisten dan adil untuk bisa memberikan kepastian hukum ke seluruh masyarakat serta menciptakan keadilan dan menjaga hak asasi manusia. Meningkatkan integritas dan profesionalitas seluruh aparat penegak hukum. Nah, ini untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Okay. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta dukungan sarana dan prasarana lain untuk pengawasan yang lebih efektif. Jadi kita juga harus belajar tentang hukum, sehingga kita bisa sama-sama mengontrol apakah aparat hukum ini dapat atau mampu menegakkan hukum di Indonesia dengan baik, dengan profesional, memiliki integritas yang tinggi, atau belum. Gitu loh. Hanya mampu sebatas meningkatkan atau menegakkan hukum yang berbeda, tidak sama haknya pada semua masyarakat Indonesia. Ini perlu kita harus sama-sama pelajari dan kita kawal. Kemudian di bidang ekonomi, bagaimana kita mampu mengembangkan pasar yang sehat, transparan, dan efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan undang-undang sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. Bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala kenaikan harga, kebijakan-kebijakan ekonomi, ketergantungan kita terhadap barang-barang impor, sehingga mematikan
potensi-potensi ekonomi di Indonesia. Ini juga kita harus hati-hati. Kita harus mampu mengembangkan pasar yang sehat, transparan, dan efisien. Itu bagaimana dalam mengambil kebijakan mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan rakyat. Bagaimana timing mengimpor sebuah barang, bagaimana kebijakan untuk memberikan bea masuk dan seterusnya yang berlandaskan pada tujuan nasional kita, tanpa harus kita dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Nah, ini merupakan implementasi dari politik strategi nasional bidang ekonomi. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan, menjaga kualitas dan meningkatkan profesionalitas TNI, serta meningkatkan kekuatan pertahanan keamanan negara hingga ke pelosok dan memberinya sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Ini juga sangat penting, maka dikatakan politik dan strategi nasional termasuk di dalam pertahanan dan keamanan. Bagaimana kita membangun daerah-daerah perbatasan, menjaga kedaulatan bangsa negara Indonesia di perbatasan. Karena ini sangat sensitif. Bagaimana saudara-saudara kita di daerah perbatasan itu lebih mudah dia melakukan aktivitas ekonomi dan sebagainya ke negara lain, karena lebih mudah dijangkau ke negara lain ketimbang ke ibu kota negara kita. Nah, ini juga harus kita jadikan renungan dan cari jalan keluar dan membuat supaya kualitas pertahanan dan keamanan kita tetap terjaga. Yang kita tidak serta-merta diserahkan semua ke TNI, tapi bagaimana kita juga memberikan peran aktif terhadap implementasi pertahanan dan keamanan. Kalau bicara kita serahkan ke TNI, ya kurang jumlah personil kita dengan perbatasan kita yang begitu luas, yang panjang negara kita 1/8 dari lingkaran dunia, dan begitu. Dan perbatasan kita sangat luar biasa. Ya, kita kepulauan terbuka semua itu di sebelah selatan Pulau Sumatera sampai ke Maluku itu sudah ada Australia, ada India, Samudra Indonesia, itu sudah luar biasa bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan. Belum lagi di Samudra di Selat Malaka dan di bagian utara Kalimantan. Jangan sampai kita lengah tidak menjaga itu, sehingga kedaulatan kita sedikit demi sedikit terkikis. Kita nggak tahu, ada yang negara misi-misi negara lain menyelundup dari berbagai saluran atau berbagai pintu yang sangat mudah masuk ke Indonesia. Begitu. Kemudian ada implementasi politik di bidang komunikasi, informasi, dan media massa. Memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk kepentingan masyarakat luas. Ini hati-hati ya. Sekarang sedang musim hoax, musim netizen yang bisa memberikan pendapat atau memberikan statement tanpa dengan data yang valid. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang dengan mencegah adanya penyebaran berita bohong, meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan menjaga keterbukaan informasi, menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kebebasannya, tetapi kita juga harus kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau berita bohong itu kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab. Maka kita harus saling menjaga. Bukan malah jadi pemain, kita menyebarkan berita bohong itu akan menghambat terwujudnya tujuan nasional kita. Ini yang di bidang pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta profesionalitas tenaga pendidik, ya, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, memperbarui sistem pendidikan dan selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan, menjaga, mengevaluasi, dan selalu meningkatkan
kualitas lembaga pendidikan untuk bisa mencetak peserta didik yang berkualitas. Ya, ini sesuai dengan tujuan kita tadi. Yang pertama, tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tanpa adanya pendidikan, maka bangsa itu seperti sebuah negara yang tidak memiliki arah dan tidak memiliki kekuatan. Karena pendidikan ini yang akan membangun generasi, yang akan membangun peradaban sebuah negara menjadi negara yang maju. Ya. Yang terakhir adalah implementasi politik di bidang sosial dan budaya. Bagaimana upaya kita untuk menjaga kelestarian budaya nasional dan daerah. Mencoba menggali nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman. Ya. Meningkatkan toleransi dan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman. Ini luar biasa. Fungsi toleransi dalam kehidupan di Indonesia sangat penting, mengingat begitu beragamnya kebudayaan, agama, dan tradisi yang ada di negara kita. Ya, jadi kalau misalkan saya sangat misal ya terkait keputusan pemerintah daerah ya, pemerintah DKI melarang ondel-ondel, yaitu sangat bagus menurut saya. Karena apa? Melestarikan budaya ondel-ondel bukan dengan kejalan, tapi bagaimana kita melestarikan budaya ondel-ondel itu dengan baik. Misalkan melakukan festival ondel-ondel, begitu dengan beragam dipadukan dengan budaya-budaya Betawi lainnya sehingga menjadi festival ondel-ondel yang memiliki daya tarik kan gitu. Bukan hanya kita melestarikan ondel-ondel dengan banyak sekali yang orang-orang melakukan, anak-anak kecil biasanya itu ya di jalan keliling itu tidak maksimal, tidak maksimal dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan budaya. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan rasa toleransi. Setiap kebudayaan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, ada yang budayanya ketika ingin pernikahan menggunakan petasan, nah itu kan kita juga harus menghargai adanya unsur petasan ya sebagai bahan produk. Tapi memang itu kebudayaan. Kita juga menghargai perbedaan itu. Bukan karena mau menikah dengan adat Betawi menggunakan petasan terus dianggap ingin meledakkan dan menjadikan ancaman, tidak. Gitu. Hanya sama-sama kita meningkatkan rasa toleransi di tengah keberagaman kebudayaan. Gitu. Baik, dari saya cukup sekian ya materi. Sampai di sini ada yang bisa kita diskusikan bersama. Halo? Tidur ya? Iya, halo? Halo, Pak. Ya, baik. Ada yang ingin kita diskusikan bersama terkait bagaimana politik dan strategi nasional serta implementasinya. Kita tadi sudah jelaskan terkait apa itu politik, apa itu tujuan nasional kita, dan bagaimana strategi-strateginya, dan bagaimana juga mengimplementasikan dari strategi nasional kita. Ada yang ingin kita diskusikan? Baik, kalau tidak ada, minggu depan kita UTS ya? Iya, Pak. Ya, baik. Minggu depan kita UTS, saya menunggu dari dosen koordinator ya, terkait dengan soal dan materi UTS-nya. Kalian bisa coba lihat nanti di e-learning, saya akan coba upload semua materi di e-learning sehingga bisa dijadikan bahan belajar dan diskusi kalian.
Baik, kalau tidak ada, saya coba akhiri. Saya akhiri perkuliahan kita kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. UTS mungkin saya menggunakan Google Classroom ya. Mudah, ini ada tinggal submit saja ke Google Classroom. Ya, bisa on cam teman-teman semuanya. Kita close dulu. Sebelumnya saya matikan recordnya ya.